Dia pegang buat apa Untuk itu alat ya? buat motong, Mister. Iya, kok pakai kayak gitu, nggak pakai ini peso yang ini. Kurang tahu Mister itu. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini teman-teman, kita duet ya Om ya. Betul. Jangan bosan-bosan melihat kita berdua di channel Family Laslos ya teman-teman ya. Ini kita berada di sebuah pemakaman, tapi pemakaman ini kayak sengaja dikurung ya Om ya. Betul, betul. Ya, ini di belakang kita. Ini adalah sebuah pemakaman, di dalamnya ada satu pemakaman tapi dikurung ya. Ini kata orang karena pemilik ataupun pemilik dari makam tersebut itu adalah orang yang paling kejam. Ya Om ya. Paling kejam ya, betul. Ya, sangat kejam. Kejamnya itu gak punya belas asih atau belas kasihan gitu teman-teman. Ini Om Janim aja katanya udah dengar ceritanya langsung merinding ya Om ya. Betul, merinding saya. Merinding. Ceritanya. Apalagi terjadi sama Om Janim ya. Waduh, jangan sampai deh, Mister. Iya. Padahal dia ini adalah seseorang yang begitu terkenal, sangat terkenal. Dia bekerja di sebuah hotel bintang 5. Dia di situ sebagai jantungnya hotel tersebut ya. Karena kalau nggak ada dia, ya nanti yang menyediakan makanan siapa gitu ya Om ya. Iya, betul sekali. Iya. Tapi meskipun ini ya tetap ada penggantinya ya Om ya. Ada. Ya, cuman ini orang memang terkenal dengan masakan yang sangat enak sekali ya. Nggak ada orang yang nggak suka dengan makanan dia, tapi cara dia mengolah makanannya itu yang salah. Cara dia merawat makanannya yang salah. Memang kita akui ya, banyak orang juga. Om Janim juga pernah makan kan di restoran Pernah. itu kan? Rasanya gimana? Enak banget, Mister. Enak kan? Iya, bisa sampai ketagihan, Mister. Iya. Nah, ini mungkin triknya itu jadi hal yang seperti itu ya Om ya. Betul sekali. Iya, nanti teman-teman kita coba ke sana mengulik ya tentang hal yang ada di pemakaman tersebut ya. Siapa tahu kita bisa dapat pencerahan bagaimana dan kisahnya itu seperti apa. Ini bagaimana Om? Apa kita langsung ke sana atau Kita langsung aja, Mister. Om siap? Siap. Dicincang-cincang siap? Alhamdulillah enggak. Oh enggak ya. Ya Iya. udah. Buat siapa aja yang dicincang-cincang Om? Ya, Mas Epi mau? Mau. Oh. Saya masih muda Om. Kalau dicerica mau? Kalau makan mau. Oh iya udah. Tadi barusan saya lihat kalian berdua habis makan rica-rica ya? Iya, tadi bakaran, Oh, Mister. oh bakaran. Oh, kok saya nggak diajak ya Om? Wah, kan Mister jauh. Oh gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke teman-teman, ayo kita langsung ke pemakaman saja. Nanti kita intip kalau ada celahnya biar kameramen bisa masuk kameramennya ya Om ya. Betul. Kameranya di luar aja ya Om ya. Iya. Kameramennya yang kita suruh masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sayang tertutup sangat rapat ya. Ini mungkin kalau kamera bisa masuk nggak ya? Nggak bisa ya. Susah juga. Kecil sekali lubangnya. Gelap lagi Mister dalam, Mister. Lihat, ini pemakaman memang selalu agak gaduh. Nggak hidup, masih hidup, nggak sudah meninggal, memang selalu gaduh. Tapi seperti suara, astaga, seperti suara motongin apa gitu ya Mister ya? Iya, kayak kegiatan waktu di dapur ini ya Om ya, dapur restoran ya, kopinya ya. Tak 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 kayak gitu. Ya kan biasanya kalau motong-motong kan begitu. Iya. Tuh. Nah, kan jelas banget. Nah, ini kenapa dikurung ya karena sering terdengar suara seperti ini teman-teman ya, supaya nggak ada orang yang boleh masuk selain perawatnya gitu, yang maksudnya perawat yang merawat kebun ini gitu. Yang merawat kebun ini. Dan konon katanya yang merawat kebun ini sering melihat ada almarhum koki tersebut berdiri di depan pintu sini. Tuh. Iya, ini makanya kita harus turun tangan supaya bisa diselesaikan gitu. Kita nggak tahu apakah koki ini meninggalnya tidak wajar, jadi arwah penasaran ataupun jadi hal yang lain ya Om ya. Iya. Kita belum tahu ini sebabnya apa gitu Mister. Iya, makanya mungkin perlu kita Om Janim
Coba Teramang kalau diundang kira-kira mau datang atau enggak? kilometer. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Iya memang. Ya sepertinya dia memang siap kalau kita panggil meter pasti keluar. Oh siap Om. Mungkin yang itu yang merawat sini mas di topinya ya bisa dipakai. Petugas kebersihan ya. Iya. Iya, yang suka merawat kebun ini. Ntar kita panggil aja mister. Oh boleh. Yuk. Anak saya dari mana ini? Terserah Mas Evi. Udah mas Epi mungkin sebelah sana mas Epi. Tuh kan dia udah nggak sabar kayaknya pengen keluar mister. Iya. Ini tapi ada bunga loh Om, aneh ini. Bunga ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada di pemakaman ini keluarlah. Kalau kamu ingin keluar, keluar. Allahu Akbar. Kalau nggak kuat Mas Evi tutup hidung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini mister ternyata. Kok dia pegang? Buat apa itu? Alat buat motong mister. Iya. Kok pakai kayak gitu, nggak pakai ini peso yang ini? Kurang tahu mister itu kan enak kalau buat motong mister tinggal begini doang. Assalamualaikum. 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 Astagfirullah. Assalamualaikum. Hati-hati Om. Astagfirullah. Iya. Dia tanya siapa kita mister. Iya, soalnya kan kita nggak pernah bertemu dengan dia. Kita hanya pernah mencicipi makanannya, tapi nggak pernah bertemu dengan dia. Betul. Kenapa kamu masih menampakkan diri? Harusnya kamu itu tidak berada di bumi ini lagi. Alammu udah berbeda. Alammu harusnya di alam barzah. Mukanya mister penuh darah seperti Kenapa? Oh, jadi dia seperti itu. Astagfirullahaladzim. Oh. Jadi teman-teman, dia ini meninggal karena dipukul bagian kepalanya oleh seseorang ya. Seseorang itu adalah orang yang memiliki peternakan, tapi sekarang sih sudah di penjara ya, dihukum karena melakukan pembunuhan ya. Tapi ini sebabnya ada banyak teman-teman, bukan hanya pembunuhan saja, tapi karena disebabkan oleh kesalahan dari kok ini saja teman-teman. Kenapa pakai alat seperti itu? Itu kan nggak tajam. Oh, kamu suka kalau pakai alat kayak gitu? Oh, buat meremukan tulang lebih mudah. Oh, seperti itu. Ya, benar. Memang terkenal kejamnya itu benar. Dia mengakuinya. Jadi kejamnya gimana teman-teman ya? Ini bisa dikatakan kayak gini teman-teman ya. Dia ini kan membeli hewan dari, bukan dia yang membeli ya, perusahaan membeli hewan. Ya, restoran itu membeli hewan tapi masih kondisi hidup, belum di ini. Katanya kalau membeli yang sudah jadi daging terus dimasukkan ke ini rasanya akan berbeda teman-teman. Kurang enak gitu. Iya,
rasanya akan kurang nikmat gitu. Makanya dia selalu meminta kepada restorannya untuk beli yang hidup. Nanti urusan menyembelih apa-apa bagian saya. Tapi dia menyalahi syariat gitu teman-teman. Jadi ketika ada pesanan ya kayak sop iga gitu kan teman-teman ya. Sop iga kan itu biasanya dari tulang-tulang ya kan. Nah, di situ karena ada orang yang membutuhkan sop iga, ya biasanya kan tulang-tulang. Bagian dia itu kalau pesanannya banyak akan dimasak semuanya. Misalkan satu kambing akan dimasak semuanya. Tapi kalau hanya kecil, dia itu langsung kaki dipegang, pes gitu aja teman-teman. Untuk yang pesan kakinya gitu Mister ya. Iya, Cuma kakinya doang yang diambil. iya. Karena biasanya kalau sop iga kan diambil yang ada tulang-tulangnya, Iya. gitu teman-teman. Jadi kayak diambil bagian paha sini kan ada dagingnya gitu kan. Ya kalau bagian kaki sini sih nggak ada biasanya. Cuman untuk sop-sop itu ya lumayan sih. Nah, di situ dia itu hanya langsung ambil benda andalan dia masih hidup langsung di pes gitu aja teman-teman. Tanpa disembelih dulu Mister. Iya, dan dibiarkan seperti itu aja teman-teman ya. Langsung dia itu ya kayak membersihkan yang di ini langsung dimasak ya. Hewannya itu masih hidup. Seperti itu terus, Mister. Iya, jadi kayak dibiarkan pincang hidup kayak gini aja. Ya, misalkan dia itu butuh partai besar ya. Nggak disembelih dulu teman-teman. Jadi langsung dipotong bagian ini ya, misalkan bagian perut ke bawah, langsung dipotong bagian perut ke bawah. Ya, tes gitu aja teman-teman ya, pakai benda yang lumayan tajam ya. Yang bagian atas sana dibiarkan hidup. Ya, karena masih ketika dipotong ya, dia berkata ketika dipotong bagian sini ini masih bisa hidup selama setengah hari gitu. Jadi menurut dia rasa nikmatnya itu masih ada. Nanti kalau sudah mati baru dimasukkan ke freezer gitu teman-teman. Iya. Bahkan kalau ayam pun kayak gitu, ada yang mesan paha ayam ya. Ini nggak langsung di ini teman-teman ya. Nggak langsung disembelih dulu, langsung dipotong pahanya set kayak gitu. Iya, diambil gitu ya. Pahanya doang. Iya, Iya. yang dipotong pahanya. Jadi nggak disembelih dulu baru ini. Kan kasihan kan? Ini namanya penyiksaan bukan Betul. dari syariat. Kalau syariat kan harus dibunuh dulu ya. Ini karakter dari dia ini kayak anjing liar, kayak hewan hyena gitu kan. Kalau makan kan nggak di ini ya. Kalau singa kan biasanya kan diincar lehernya, Betul. terus digigit biar nggak bisa napas. Kalau sudah meninggal baru dimakan. Iya. Ya kalau hyena kan masih hidup aja udah dimakan gitu. Iya. Pantas kamu melakukan dihajar balik kayak gitu. Karma buat kamu. Iya, jadi pemilik peternakan itu karena melihat hal itu secara langsung ya. Sebenarnya sih sudah mendengar dari anak buahnya dia. Cuman kan belum melakukan bahasa ketika dia melihat secara langsung dengan matanya, dia marah. Pemiliknya langsung memukul plak. Tega gitu Mister ya. Iya. Jadi langsung memukul tar kayak gitu. Makanya dia langsung meninggal kayak gini. Ini kejam sekali menurut saya sih Om. Sangat kejam. Coba Om ambil alatnya, boleh nggak dipinjam, kita tunjukkan ke ini. Bismillah. Saya pinjam alatnya. Ini Mister. Ini agak-agak kurang tajam ya Mister ya. Iya. Makanya kalau buat motong sih bisa. Mungkin ini karena sudah jarang digunakan kali Om. Iya, jadi kurang tajam ya. Tuh Iya. ke tangan juga. Gemuk. Jangan Om. Kan? Ya Om kan punya kebal. Tapi lumayan tajam juga Mister. Tuh. Astagfirullah. Kembalikan Om. Nih saya kembalikan.
Astagfirullahaladzim. Kamu harus pergi dari sini, dari tanah ini, supaya orang yang ada di sini itu bisa tenang. Jangan muncul lagi, Iya, ya. mau tidak? Kalau nggak mau kami paksa. Atau saya yang akan menghajar kamu lagi? Nggak mau. Apa yang kamu cari di dunia ini? Astagfirullah. Kulitnya sampai terkelupas bisa di sini ya, Mas Evi. Terkelupas. Mungkin dipukul ya dari sini ya. Coba Om lihat bagian belakang sininya Om. Coba dilihat bagian belakang sini. Astagfirullah. Jadi di sini sobek, Mister. Ke sini panjang sobek. Dan kulitnya itu seperti terkelupas. Yang saya lihat juga seperti itu. Astagfirullah. Nah, itu akibatnya. Karena sering menyiksa binatang tanpa disembelih dulu. Astagfirullah. Jadi kulitnya terkelupas pemirsa. Tidak putus ya ininya. Iya. Cuma terkelupas seperti itu. Oh, kulitnya tuh. Astagfirullah. Di belakang. Baik. Ini Om. Ini kita lebih baik lenyapkan dia saja. Ya. Ini sudah bukan berhati manusia lagi, tapi Iblis. iblis. Ya, ini memang layak untuk kita lenyapkan. Biar aman Mister ya. Iya, Biar nggak ada lagi orang yang melihat dia di sini. iya betul. Ya Om. Takutnya mengganggu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahul sinatu ulama. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mang dalati famindahu ila Ya Allah mewakili. wala yuftuna bisa Wasi samawati. Wala yudu hituhum wal aliyul azim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada ya Om ya orang sekejam itu ya Om ya? Astagfirullah. Ada Mister. Iya, ada gitu. Orang sekejam kayak gitu teman-teman. Saya nggak nyadar sampai pakai itu kelamaan. Ada ya. Ini menurut Om himbauan buat para tukang masak gitu, koki-koki jangan sampai seperti ini Om ya. Ya betul, jangan sampai intinya nggak disembelih dulu pemirsa. Ya, betul. Harus betul. disembelih Ya, dulu. kalau nggak disembelih itu namanya haram. Memang sih mungkin karena itu barang haram, tentunya enak ya Om ya. Iya. Semua yang haram pasti enak. Ya, Dan kalau nyembelih juga jangan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa Iya. taala. ya betul itu. Ya, dan ini ya teman-teman ya. Memang kalau yang segar itu lebih enak karena darahnya baru keluar langsung kita masak ya Om ya. Iya betul. Iya, Makanya beda lagi dengan kalau sudah masuk freezer memang rasanya akan sedikit agak berkurang. sepak-sepak Iya. gitu. Kalau udah masuk ke Iya, freezer. betul itu. Ini Om tadi lihat nggak? Oh, yang di belakang Mister. Iya, Oh iya, saya lihat iya. sosok kuntilanak tadi. Iya, tadi di belakang ada, kalau kalian melihat ya atau jeli matanya lihat, Pasti melihat. ya di belakang ada, cuman kita nggak gubris karena itu bukan urusan kami hanya kesini untuk membersihkan ya pemakaman ini. Mungkin dia itu kayak caper kali ya teman-teman ya. Iya, Ada ya suka setan kayaknya. caper ya. Ada Mister. Ya jangan-jangan suka sama Om Janim lagi. Bisa jadi. Iya, apa ke Mas Evi ya? Ya, apalagi Mas Epi kan lebih muda Mas Epi. Pasti ke Mas Epi. Iya. Cuman kalau Mas Epi kan nggak kelihatan wajahnya kalau dari sini. Oh iya, iblis kan tetap bisa melihat walaupun. Iya, memang. Iya kan? Itu Mas Epi sukanya. Hati-hati Mas Epi. Ya ini teman-teman, ini kayaknya tempat ini untuk sementara sudah beres. Kita nggak tahu besoknya lagi. Biasanya kan kalau udah digubuk kayak gini jadi tempat Iblis sama Iya. setan gitu. betul itu tempat iblis. Lagi Jadi ini
agak jauh dari warga ya, teman Iya. warga. Iya, bagusnya sih kalau ada pemakaman yang ditutup kayak gini lebih baik dibongkar ya. Paling dikasih tanda pagar atau gimana ya, jangan ditutup. Kalau ditutup jadi sarang iblis gitu teman-teman. Ya teman-teman, mungkin ini sampai di sini ya Om ya. Ya sampai dulu pemirsa. Iya, saya Mr. X. Saya Om Janin, mohon pamit. Sampai jumpa di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Evi, mari. Ayo Mas Evi. Itu Mas Evi di depan.